sahabat Bento Merpati, ketemu lagi sama saya yang tentunya tidak asing lagi, Om Koko. Nah, ini Om Koko mendatangi salah satu kediaman Bapak Besiar. Beliau adalah salah satu pemain merpati Somahan yang sangat lawas ini, legenda. Selain pemain merpati, Bapak Besiar juga sekaligus pemain desain interior atau lukis tanpa malam, lukis batik tanpa malam. Nah, ini Om Koko sudah memasuki kandangnya yang beralamatkan di Gang Almarhum Bapak Basir, mantan Wali Kota Pekalongan. Nah, ini Om Koko mau mempertanyakan isi yang ada dalam kandang Bapak Basir ini, sekaligus sedikit ingin mengutip tentang desain-desain interior batik yang dibikin sama Pak Basir ini. Sebelum Om Koko masuk lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya dapat mengikuti review-review dari channel Bento Merpati Pekalongan. Terima kasih. Pemirsa, Om Koko sudah duduk bareng ini dengan salah satu yang punya lapak ini, Mas Besiar. Sebelum Om Koko memulai sessionnya, alangkah lebih baiknya biar pemirsa tahu, Om Koko akan memperkenalkan siapa nama beliau yang sesungguhnya. Coba bisa diperkenalkan. Besiar, Mas. Pak Besiar. Biasa dipanggil Besiar. Besiar Kusir istilahnya. Wow. Itu biasa kalau orang-orang merpati lama memanggilnya Besiar Kusir, Pak ya. Besiar Kusir. Nah, ini di sini Om Koko mau nanya ini, Pak. Gimana sih cara memilih merpati biar apa namanya pas beli tidak kebusuk atau gimana? Barangkali kan Mas Besiar lebih berpengalaman, sedikit bisa bagi tipnya pada pemirsa biar pemirsa semua pada tahu. Gimana, tolong Pak, cara bisa dijelaskan ini. Ya, saya masuk ini menurut pengalamanku pribadi, antara milih burung sing ketip, ini salah satu cirinya menurut pengalamanku pribadi loh ya. Nah, ini menurut Dari sekilar, ini kayak gini nih ya. Ini wuwung nih, kayak istilah orang-orang bilang itu luwung atau wuwung itu ya. wong, lareng wong itu ya. Luarnya rapat, nggak ada selah, kayak gini nggak. Ini nutup semua. Dari lar satu ke lar lain saling nutupi. Walaupun udah di kayak gini kan tetap masih nutup, Saling mengisi ya. nah, nggak terlalu kayak gini. Ini kalau gini burung nggak bakalan ketip, tinggi. Itu menurut pengalaman saya. Dan ciri khas utama dari segi burung tinggian itu antara lidi larnya itu kecil sekali. Oh, ke atasnya semakin kecil. Nah, kecil, nggak besar-besar lidinya. Dan yang pasti dingin kan nggak bakalan putus. Oh, gini kan bakal putus itu deh. Berarti nggak kaku, Pak ya, lentur. Ya, lentur. Ya, bisa larnya tipis dan lentur ini menurut Bapak Besiar. Dan terutama garing. Tekanannya kering. Nah, garing. Kelar bulunya itu garing, kayak kertas ya. Terus dari segi
cucuk Pak. cucuk atau paruh itu lembut, nggak mentol. Di bagian hidungnya atau gimana ini Pak? Enggak, bagian cucunya itu lembut, nggak panjang itu enggak. Kan kadang ada yang panjang, Ya. londor itu ya. Nah, istilahnya cucuan lombok. Menurut saya itu istilah cucuan lombok. Nah, dari segi matanya Pak. Matanya itu kalau bagus, bukan yang bening kalau saya malah antara batas hitam dan kuning itu pecah. Itu mata yang bagus itu. Ada kobar-kobarnya sedikit itu Pak. Nah, kenapa sih kalau Nah. Besiar memilih yang kobar itu? Maksudnya gimana maksudnya? Apa biar dari ketinggian apa itu namanya jelas atau leweng atau gimana biasanya nih? Kalau pas- Kalau saya menurut pengalaman saya kan saya juga melihat buku ya. Antara retina mata hitam dan kuning Oh, Pak, itu itu urat-uratnya yang bekerja itu urat-urat di mata kuning Urat saraf itu di matanya pecah-pecah berarti. itu itu uratnya menyebar, jadi daya lihatnya itu lebih tajam. Buku masalah burung merpati itu. Tapi yang hitamnya sedikit ada kobar-kobarnya itu justru malah lebih tajam Pak ya. Tajam. Karena kan mungkin urat-uratnya menyebar. menyebar. Jadi apa namanya? Daya jangkau lihatnya itu lebih tajam. sinyalnya lebih tajam ya saya. Dan kayak rating istilahnya. Antara pupil mata hitamnya itu besar kecil. Kedip-kedip ya Pak. Lah untuk masalah jenis kepalanya Pak biasanya. Kalau kepala itu nggak terpengaruh menurut saya. Nggak mempengaruhi. Nggak mengaruhi. Ciri juga itu berarti Nah. merek kepala. Nah, Lah untuk paruhnya sendiri gimana Pak? Untuk paruhnya kayak gini. Kan ini kan ada nah ini hidungnya. paruhnya ini Nah. sudah menurut saya pribadi saya ini sudah masuk standar burung tinggian. Yang kayak gini udah Nah. termasuk burung standar tinggian juga. Nah. Mas bisa disebut Mas paruhnya Mas, biar pada tahu. Nah ini paruh yang kayak gini menurut Cucuan lombok kalau saya Besiar bilang ini. cucuk lombok ini hidungnya sudah termasuk kuat tinggi nih Pak ya. Nah, untuk badannya sendiri gimana biasa awak aneh kayak piye? Kalau badan itu formalitas, enggak itu cekak, enggak itu panjang, tinggal intinya itu tadi letaknya di lar. Berarti Untuk itu masalah pegangan tinggi badan lah. itu nggak pengaruh juga. Enggak pengaruh. Ini pemirsa itu menurut versi Pak Besiar untuk badan itu nggak pengaruh. Yang penting larnya garing, ke atasnya semakin tipis, dipoklek-poklek gini nggak pecah Pak ya. Nah itu, nah ini kayak gini itu nggak pecah ini, lentur, elastis bahasanya. Untuk paruhnya sendiri yang mirip dengan lombok dan matanya yang hitamnya sedikit agak kobar-kobar sedikit itu Pak ya. Untuk cupitan sendiri Pak, Enggak terlalu rapat, enggak terlalu renggang. Standar lah, ada sela. Kalau kita pegang itu ada sela sedikit lah, itu udah cukup. Enggak terlalu nutup rapat itu enggak. nah itu misalnya rapat itu gimana Pak? Misalnya kan ada yang rapat, ada yang nyir-nyir. Katanya untuk dari segi untuk pengereman itu kurang pakem. Kalau rapat, Nah, lah terus kalau gonggangnya semakin jauh itu semakin bagus atau gimana itu? Kan kadang ada cupit merpati yang lebar, ada yang gonggangnya sedikit, juga ada yang rapat. Itu pengaruhnya dari apanya Pak? ya mungkin dari segi badannya budak atau panjang itu biasanya kalau supin yang terlalu lebar itu kebanyakan biasanya di burung yang buntak itu. Yang burungnya agak Nah, apa buntak, namanya pulen itu Pak ya. Itu buntak. biasa cupitnya mesti agak onggang. Onggang. Itu nggak pengaruh sih masalah itu. Itu untuk turun sendiri nggak pengaruh berarti Pak? Nggak pengaruh. Tapi cupet sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi Pak ya. Apalagi kalau mau ambil cuma tinggi nih, itu pengaruh terutama dari lar dan matanya Pak ya mungkin ya. Mata supit. Mata ini cucuan. Untuk garis ekor doang. ekor sendiri pengaruh nggak Pak? Kalau saya nggak ekor. Ekor nggak mempengaruhi. Kadang kan banyak orang yang bilang kan kalau ekornya panjang itu nggak sepel sama lare, itu mempengaruhi mungkin untuk ambil ketinggiannya kurang tinggi. Tapi untuk
versi Pak Basiar sendiri itu nggak terlalu pengaruh. Nggak pengaruh, soalnya kan otomatis burung itu ekor dan badan itu udah standar. Kalau badannya panjang, ekornya masih panjang. Nah, iya. Kalau badannya cekak, ekornya Cekak. otomatis mesti ngikuti ke cekak Iya. Pak ya. Menurut ukuran badan. Itu karakter burung kan kayak gitu, tipe-tipenya. Untuk Nggak ada burung karakter panjang, badannya panjang, ekornya tadi ada. Iya, ya. Heeh. Semua kan pasti ada Nah, pelanya sendiri Pak iya. masing-masing Pak ya. Kalau burungnya biasa badannya cekak ya pasti ekornya cekak. Sama lari-lari barang biasanya menyesuaikan Pak ya. Untuk kaki sendiri juga tidak pengaruh Pak. Misalnya kadang kaki kan ada yang pucet, ada Ya, yang jenis sikil apa itu sikil bebek. Itu enggak, itu hanya apa itu cacat cacat pembawaan, itu enggak masalah. Itu tidak pengaruh berarti. Nah ini kan ini kayak gini ini masuk lumayan nih, debus kering Nah ini kering. Lah biasanya Nggak basah itu. kuku itu kan kadang ada yang warna coklat, tapi yang satu nggak putih. pengaruh. Itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Kadang kan ada yang ngomong kalau kaki apa namanya biar disebut colok, itu harusnya burungnya warna dua gitu Pak. Nggak pengaruh. Oh, nanti itu nggak pengaruh Pak ya, cuman istilahnya mitos cerita-cerita atau itu Pak ya. Kadang kan burung warna satu matanya warna dua banyak. Nah ini Pak bisa ternyata sebenarnya burung itu tergantung dengan larnya aja. Nek masalah warna perpaduan apa ya katanya kadang burung warna dua harus ada spelane kedalame tapanane itu nggak pengaruh juga Pak ya. Nggak pengaruh. Nah itu nggak pengaruh. Makanya misalnya pemirsa merpati khususnya para pemula misal pengen memilih nggak usah ragu. Misalnya warna dua kok burungnya matane nggak selewah itu nggak pengaruh Pak ya. Yang Apalagi penting pegakasnya masuk standar kategori tinggian, nggak apa-apa. sedikit tip dari apa namanya Bapak Basiar ini. Mungkin pemirsa Itu pengalamanku bisa pribadi dipraktekkan. loh Mas. Nah itu pengalaman pribadi Bapak Basiar. Mungkin buat para pemirsa bisa dicoba buat pengalaman sendiri juga Pak ya. Misalnya nanti ke pasar atau mendatangi kandang-kandang yang pengen mengambil, lah itu bisa itu nanti bisa dipraktekin apa sih yang diamankan dengan Pak Basiar itu sesuai dia. Nah itu bisa langsung dipraktekin, nggak usah ragu, diambil saja. Nek misalnya jenengan misalnya mantep langsung aja dibeli nggak apa-apa. Itu Pak ya. Ya ini Pak Basiar. Selain Pak Basiar mainan merpati, tadi kan Pak Basiar adalah salah satu pembikin interior batik tanpa malam Pak namanya Pak. Iya, pelukis batik non malam. Oh pelukis batik non malam. Nah ini Pak Basiar bisa sedikit menceritakan dia nih nanti. Insya Allah dengan pengalaman saya mungkin bisa sedikit kita ceritakan apa yang saya bikin dari lukisan-lukisan batik itu, kendala dan Cara bikinnya Pak ya. cara bikinnya, letak kesusahannya nanti mungkin saya bisa Kesulitannya gimana ini nanti Pak Basiar bisa terangkan. menjelaskan ya Pak ya. Kan apa namanya kebetulan sekali kan Pekalongan kota Pate Pak ya. Nanti setidaknya kan biar warga-warga Pekalongan khususnya para pemuda-pemuda kan biar tahu batik-batik khas Pekalongan itu Pak ya. Ya ini pemirsa sedikit saya ingin mengupas tentang pembikinan interior batik lukis tanpa malam ala Pak Basiar. Bisa dilihat kan Pak ya? Bisa, ya, kita lihat.